Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 cara menghilangkan trauma atau mental block. Alhamdulillah, saya sudah berhasil membantu orang baik secara online atau offline menghilangkan suatu mental block atau trauma. Karena saya menggeluti di bidang menyelesaikan masalah mulai bujang sampai sekarang dan mengajar baik kalangan anak-anak sampai dewasa sampai lansia. Jadi saya menggeluti di bidang itu mulai bujang. Ada 7 cara yang menghilangkan trauma dan mental block. 1, bagaimana? Impian. 1 itu membangun impian. Nah, berhubung ini teman-teman ini agamanya ada agamanya macam-macam, ini saya bikin supaya istilahnya walaupun agamanya macam-macam masyarakat teman kita itu banyak, saya sajikan yang sesuai dengan apa yang mereka sukai. Karena menyampaikan informasi itu ibaratnya menyampaikan suatu makanan pada teman-teman ini. Seleranya makan kan nggak sama ada yang senang asin, yang enggak, ada yang pedas, ada yang segar, ada yang manis dan lain sebagainya. Sehingga saya memberikan informasi ini, berhubung ini teman banyak, ada yang agamanya Hindu, Islam, Kristen dan lain-lain, sehingga ini saya sajikan kalau bagi yang contohnya begini, impian itu harus benar supaya mindset kita itu benar. Sebab kalau impian kita itu enggak benar, mindset kita itu salah, itu kadang-kadang lingkungan kita merasa terancam, merasa enggak nyaman, sehingga kita enggak punya teman gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Mindset kita, pemikiran kita itu kita bangun yang benar supaya teman-teman kita itu enggak merasa terancam. Akhirnya kita bisa berteman kepada orang-orang yang baik, yang mendukung di dalam kehidupan kita dan teman-teman kita dan keluarga kita dan negara kita gitu ya. Nah, bagaimana untuk membangun suatu impian? Nah, itu saya bagi 2 karena peserta teman-teman ini berbeda-beda agama. Jadi saya jadikan 2 saja nanti yaitu yang 1 itu kita harus punya impian menabur kalau bagi orang Islam supaya cepat paham, ini punya impian takwa. Kalau punya impian menabur, artinya kita itu harus menabur suatu ilmu yang bermanfaat atau informasi yang bermanfaat baik untuk diri kita atau teman-teman kita, keluarga kita, negara kita dan lain sebagainya. Jadi kita mindsetnya harus menabur itu, sehingga kalau mindsetnya itu menabur itu dan nanti diberi penjelasan, akhirnya lingkungannya nggak merasa terancam, akhirnya banyak teman gitu maksudnya. Tapi kalau mindsetnya sudah keliru secara naluri mereka itu merasa terancam. Akhirnya contohnya anak kecil itu nalurinya akan kuat padahal dia
baru anak kecil kalau ada ancaman itu pasti nggak merasa enak, akhirnya nangis. Akhirnya berhubung orang tua mengerti, dibawa ke dokter atau dilayani apa, kasih makan atau didoain atau carikan orang yang ahli doa, kan begitu. Jadi yang dua ya tadi kan, yang satu kan menabur, yang dua yang satu menabur, artinya kalau di dunia ini kita menabur kebaikan, nanti pada dasarnya oleh Tuhan Yang Maha Esa ditumbuhkan suatu kebaikan juga, akhirnya menikmati kita juga dan keluarga kita dan teman-teman kita. Tapi kalau kita menabur kejelekan yang tidak bermanfaat baik diri kita atau teman kita, akhirnya ya teman-teman kita merasa terancam, keluarga kita akhirnya pergi semua. Itulah. Jadi impian tentang menabur itu bagi seluruh masyarakat, seluruh teman-teman itu bisa diterima. Tapi bagi orang Islam supaya cepat bisa terima, yaitu nabur ketakwaan. Karena apa? Dengan ketakwaan, contohnya dengan ketakwaan itu berhubung saya itu banyak teman ya, saya harus mengerti. Kalau teman ini agama Islam harus mengerti. Nah, berhubung teman saya itu juga ada yang agamanya Islam, saya harus mengerti. Kalau menabur karo takwa ya, itu diberi rezeki nggak disangka-sangka. Permasalahan berikan solusi. Contohnya saya memberikan solusi pada teman-teman yang agama Islam itu, berat apapun permasalahan ternyata tetap ada solusinya. Dua, bergaul orang yang selalu mempunyai inovatif sampai bisa mempunyai inovatif sendiri ya. Nah, ini supaya bisa mempunyai inovatif ya, setiap hari atau pagi dan sore atau malam atau mau tidur itu harus direnungkan impiannya. Contohnya impiannya menabur itu harus direnungkan. Karena apa? Supaya membangkitkan semangat diri kita ya, begitu. Nah, kalau orang Islam supaya cepat menerima ya, impiannya takwa dengan setiap saat atau paling tidak pagi atau sore atau malam itu merenung bagaimana supaya bisa takwa, diiringi dengan doa minta ketakwaan. Nah, itu kalau orang Islam supaya, karena yang kita teman-teman kita banyak, jadi harus bisa memberikan informasi sesuai dengan apa yang mereka banggakan, gitu. Jadi ibarat makan itu ya, pikiran itu supaya diberi makannya sesuai menu apa yang menjadi sehat, hatinya juga begitu. Supaya nggak sakit itu harus diberi menu makanan, tidak hanya perutnya yang diberi makan. Nah, orang-orang yang gagal yang diberi makan hanya perutnya saja. Makanya di sini kita berteman orang-orang yang baik banyak, cuma levelnya kan beda-beda. Nah, mereka menuju levelnya tingkatan masing-masing, sehingga perlu ini istilah diasah terus. Supaya apa? Kalau kita nggak mengasah, contohnya saya umurnya sudah 65. Kalau saya berhenti di sini, layaknya harus sampai mati belajar itu. Kalau saya berhenti di sini, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya saya nggak produktif lagi. Akhirnya apa? Ya kalau keluarga kita itu mampu untuk produktif, kalau enggak kita jadi bumerang. Akhirnya seperti saya jadi bumerang, daripada saya jadi bumerang ya kalau belum mati terus belajar. Gitu teman-teman. Jadi nomor 2, bergaul orang yang punya inovatif. Jadi contohnya begini, kalau Anda belum mempunyai inovatif,
Nah, untuk menjembatani supaya Anda punya inovatif, Anda harus bergaul dengan orang yang banyak inovatif. Contohnya saya sebelum mempunyai inovatif dulu saya cari guru yang mempunyai impian yang luar biasa, ya, yang tinggi, yang bisa mengerti perasaan saya. Ya, akhirnya saya ketemu guru-guru nggak cuma satu. Akhirnya saya bisa termotivasi, bisa mempunyai inovatif. Jadi kalau Anda nggak punya inovatif, harus cari orang yang profesional di bidangnya, ya. Akhirnya bagaimana? Seperti saya akhirnya menjadi semakin profesional, bahkan bisa membantu orang yang trauma, orang mental block, orang yang sakit parah, orang yang itu. Karena apa? Kalau hanya di rumah sakit Butler itu walaupun berhasil masih belum cukup untuk memulihkan suatu kekuatan jasmani, rohani, mental sampai bisa semangat untuk berjuang gitu. Jadi sampai mempunyai inovatif sendiri, maka silahkan Anda tanya, tulis di kolom komentar ya. 3, jalani dengan senang prosesnya. Jadi ini kan melalui proses. Jadi ibaratnya Anda itu mau naik tangga, jangan loncat nanti babak belur. Bagaimana? Kita mulai, contohnya saya ya, membina siapa saja, mulai kalangan bawah sampai tinggi, mulai kalangan anak balita sampai remaja sampai lansia. Itu saya sesuaikan mereka itu dengan kita, apa itu istilahnya, kalau bahasa Jawa itu jagongan, kalau bahasa Indonesia apa ya, bercakap-cakap. Itu dengan kita bercakap-cakap santai gitu ya, akhirnya kita semakin menemukan sejauh mana orang yang kita hadapi mempunyai kelemahan yang harus kita bantu, dan mempunyai kelebihan yang dia pertahankan supaya bisa untuk membantu kelemahan itu. Dengan kita bantu, akhirnya mereka ternyata semakin mempunyai inovatif, semakin pikirannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akhirnya bisa mengusir ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab kalau ilmu yang nggak bermanfaat itu tertampung di sini, biasanya orang jadi malas. Semakin banyak ditampung sampah, semakin malas. Jadinya juga itu semakin sakit, semakin gelisah, tenaga semakin habis. Karena kita ingin berhasil itu, contohnya masuk perusahaan yang ditanyakan dulu apa? Ya, kesehatan jasmani rohani. Makanya penting ini. 4, cari orang yang profesional di bidangnya. Contohnya saya dulu sebelum profesional di bidangnya bisa membantu orang ini dan itu, saya cari orang-orang yang profesional di bidangnya. Contohnya orang yang ahli doa, orang yang, karena permasalahan itu kadang-kadang harus ditembus dengan makbulnya doa. Nah, sementara kita belum mampu, nah kita bergaul dengan kreator-kreator kan. Contohnya teman-teman saya ya, orang yang saya bantu sebelum dia mampu, doanya dia makbul, saya bantu dengan doa saya. Akan begitu, sudah banyak keberhasilan. Jadi orang-orang yang gagal bagaimana? Dia apa itu sebetulnya itu permasalahan harus dibantu doa, nggak dibantu doa, akhirnya hanya lawanan saja ya. Akhirnya kan karena segala sesuatu itu Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan, mengutus malaikat untuk mengatur doa ini. Kalau kita nggak kesulitan, nggak mau berdoa, akhirnya kita ya terkendala terus. 5, jangan malu bertanya, jangan malu bertanya. Maka silahkan like, share, dan komen, tombol loncengnya, tanya, tulis di kolom komentar. Jadi sebetulnya ada ya yang standar lebih rendah, itu kalau mendekat itu hanya mudah sebetulnya. Contohnya Anda kalau pemula, saya kan sudah punya kesaksian mulai bawah sampai tinggi menghadapi siapa saja. Anda supaya cepat itu Anda contohnya gabung dengan saya
ya menanyakan, like, share, dan komen, tombol lonceng. Akhirnya bagaimana? Anda cerita kepada orang lain, sementara Anda belum proporsional seperti saya ya. Anda cukup berkata, dengan saya bergaul dengan Pak SK, ini karena dia sudah pengalaman, ini saya cepat terbantu, ya kan begitu. Akhirnya apa itu bawaan-bawaan Anda atau teman Anda itu kan termotivasi cepat gitu loh. Tapi kalau Anda belum proporsional, hanya mengandalkan Anda sendiri, ini lama biasanya. Gitu caranya. 6. Mengerti cara sikap hidup ini supaya nggak terlalu terbebani. Contohnya Anda ya, kalau masih pemula, nggak bisa menyikapi, Anda akhirnya terlalu terbebani, akhirnya nggak diberikan solusi yang seimbang, akhirnya Anda terbebani malah gagal. Supaya Anda nggak terbebani di luar kemampuan tapi bisa berhasil, Anda yang mendekat, contohnya mendekat sama saya, nanti kan saya beritahu berdasarkan hasil di lapangan hasilkan. Akhirnya contohnya saya bercerita saya baik secara offline dan online. Berhubung saya itu sudah mengerjakan kegagalan keberhasilan, jadi orang ceritai itu walaupun jumlahnya banyak dan belum pernah ketemu saya, dia memandang ekspresi saya itu yakin lah. Anda juga begitu. Anda supaya ekspresinya itu meyakinkan, Anda cukup saya punya teman Pak SK begini. Akhirnya apa? Cerita Anda itu ekspresinya luar biasa. Anda pede untuk menerangkan. Akhirnya apa? Teman-teman Anda juga responnya luar biasa. Oh begitu, gitu. Dan sudah begitu. Contohnya saya, istri saya, setelah saya bilang begitu, akhirnya bilang kepada anaknya, oh responnya luar biasa, gitu. Akhirnya untuk menempuh suatu impian, akhirnya istri saya punya skill sendiri, anak saya yang ini punya skill sendiri, ini punya skill sendiri. Kan enak gitu loh. Akhirnya apa? Kita itu akhirnya nggak bekerja sendirian, karena bisa meningkatkan SDM-nya kanan kiri kita. Itu cara mengambil sikap supaya kita nggak terbebani di luar kemampuan. Caranya begitu. Kalau nggak bisa, silahkan like, share, dan komen, tombol loncengnya tanya tulis di kolom komentar. 7. Menyelesaikan permasalahan. Contohnya Anda kan belum tahu ya cara menyelesaikan permasalahan. Anda seandainya jadi kreator, belum tahu, masih pemula, ya Anda menceritakan begitu saja. Saya tahu Pak SK ini dari bujang dan sekarang menyelesaikan permasalahan baik secara online dan offline itu banyak permasalahan penyakit luar biasa ya. Ada yang sembuh, hanya masalah penyakit berat hanya sembuh dalam 3 hari. Kalau apalagi yang ringan-ringan, itu Anda ceritakan apa yang saya itu. Jadi Anda begitu, hanya cerita-cerita begitu, tapi itu Anda sambil belajar. Itu nanti contohnya saya melajari orang ya, contohnya servis lampu atau servis elektronik itu bagaimana dia, yang penting standar kesehatan jasmani rohani diperhatikan, cara komunikasinya bagaimana diatur begitu, itu banyak keterangannya. Makanya kalau Anda nggak tanya, lah ini banyak, karena ya pengalaman saya itu banyak. Kalau Anda nggak tanya, kalau Anda tanya cepat, karena apa? Langsung diberi, ibarat Anda itu lapar, langsung diberi nasi, ya. Dan lauk pauknya ibarat Anda haus, langsung diberi. Ibarat Anda capek, langsung dipijat apa diberi apa, ibarat itu lebih cepat daripada Anda diam saja. Jadi apa yang Anda keluhkan itu tanya,
tanya ya, tanya orang yang profesional bidangnya ya. Coba silakan Anda tanya kepada saya. Nanti bagaimana setelah Anda tanya-tanya. Kalau orang itu nggak mau tanya, itu saya tes. Karena dengan dites itu cepat. Contohnya, Anda bagaimana pikirannya? Contohnya istri saya ya, saya tes. Sekarang bagaimana? Contohnya begini, ada saya, istri saya kok cemburut, kok melotot ngomong sama kadang-kadang. Nah, walaupun dia nggak ngaku, saya tahu pasti ada masalah. Setelah itu tidak ngomong. Setelah dibersihkan pemikirannya, saya bantu pembersihan pemikirannya, hatinya, perutnya. Akhirnya bagaimana? Bisa ketawa, ya, bisa ketawa yang asli. Kadang-kadang ketawanya nggak asli, dibuat-buat, tapi kan kelihatan di sini. Akhirnya, itu kalau saya riwayatkan selain istri saya juga banyak. Makanya Anda untuk profesional seperti saya, Anda ya harus rajin dong. Rajin tanya cepat itu ternyata. Atau kalau saya tes, Anda kan nggak berhadapan dengan saya. Kalau secara offline itu saya tes, sehingga saya tahu di aura wajahnya atau apanya atau kita tahu lah. Anda nggak ngebel saya, nggak video call saya, bagaimana saya ngetesnya. Terima kasih teman-teman. Apabila ada salahnya, saya minta maaf, karena belajar itu sampai mati. Karena kalau saya berhenti di sini, walaupun saya sudah banyak keberhasilan, akhirnya saya lupa. Kalau saya lupa, akhirnya untuk memotivasi kepada siapa untuk menyelamatkan, memberikan solusi, akhirnya lemah. Lah yang baik bagaimana? Belajar terus diasah. Ini sampai habis umurnya. Akhirnya apa? Pekerjaan kita itu tetap secara punya. Contohnya orang kalau lama nggak nyopir ya, akhirnya nyopir kan nak lagi, pekerjaan nggak profesional lagi. Contohnya saya kalau begini berhenti, nanti ya nggak terampil lagi, lupa lagi, akhirnya pekerjaan berantakan semua. Makanya terus kita mengerjakan sesuatu, ibarat nyupir, terus nyupir, ibarat kita jadi motivator ya, terus itu supaya kita ahli terus gitu loh. Terima kasih teman-teman ya, silakan like, share, dan komen, tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.